Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa man walah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa para santri dan para talabatul ilm yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah, kita dapat kembali dalam pembahasan kita yaitu tentang qawaid al-lughah al-arabiyah, yakni kaidah bahasa Arab. Pembahasan lanjutan untuk santri kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-fi'lu bin nadhari ila tagyirihi, yaitu fi'il ditinjau dari perubahannya, ya. Pada pertemuan pertama kita sedikit mengulang fi'il ditinjau dari perubahannya. Fi'il ditinjau dari fasal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il mabni, yang kedua adalah fi'il mu'rab. Baik, fi'il mabni ialah fi'il yang tetap bentuknya. Artinya fi'il yang tetap tidak berubah sedikit pun harokat akhirnya, ya. Jika fi'il mabni tersebut harokatnya fathah, maka selamanya akan fathah dimanapun keadaannya, kapanpun letaknya, maka dia senantiasa berharokat fathah. Entah dia letaknya di awal kalimat atau letaknya di tengah kalimat maupun letaknya di akhir kalimat. Jadi fi'il mabni, fi'il yang harokat akhirnya tetap asli, tidak berubah sedikit pun sesuai dengan tandanya masing-masing. Kemudian yang kemarin kita bahas bahwa fi'il mabni juga tetap meskipun kemasukan amil, yaitu meskipun kemasukan amil. Amil ialah lafadz yang dapat merubah kalimat lain, yang seharusnya ketika kemasukan amil maka dia berubah. Tapi karena ini fi'il mabni, misalkan dia mabni tandanya fathah, maka senantiasa harokat akhir dari kata kerja tersebut pasti fathah, tidak bisa berubah sedikit pun. Atau misalkan fi'il mabni tersebut harokatnya dhammah, maka senantiasa dan tidak akan berubah sedikit pun harokatnya pasti selalu dhammah. Baik, ikhwani fillah, pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas fi'il mabni ada 3 macam. Yang pertama semua fi'il madi, ya. Kemudian yang kedua semua fi'il amr. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung. Yang ini sudah Ustaz jelaskan pada episode pertama. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar alamatu bina'il fi'li, yaitu tanda-tanda fi'il yang mabni. Kalau kemarin kita hanya bahas secara umum bahwasanya fi'il mabni ini, ya. Tapi sekarang tandanya apa, alasannya apa, kita akan bahas pada pertemuan kali ini insyaallahu ta'ala. Baik, silahkan dibuka buku kalian pada halaman 37, ya, yaitu tanda-tanda fi'il mabni. Baik,
Di sini ada kotak yang tersedia yang sudah disiapkan oleh penulis, ya. Maka yang akan kita bahas dulu adalah yang pertama alamatu bina'il fi'lil madi, yaitu tanda-tanda fi'il mabni yang terjadi pada fi'il madi. Kita tahu bahwa semua fi'il madi mabni. Semua fi'il madi bentuknya tetap, bentuknya asli, tidak berubah harokat akhirnya sedikit pun, ya. Namun apa tandanya dan kenapa alasannya baru akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik. Silakan dibuka buku antum halaman 37 di bagian bagan kotak. Kita baca dulu paling atas, yaitu alamatun. Alamat artinya tanda, ya. Silahkan kasih arti di atasnya. Kemudian al-bayanu. Al-bayan artinya penjelasan, ya. Penjelasan atau alasannya. Kenapa dia bisa tandanya ini? Nah, ini penjelasannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir amsilatun. Amsilah artinya contoh atau wazan. Contoh atau wazan yang nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Baik. Para santri sekalian kelas 9, barakallahu fikum. Silahkan lihat di papan tulis apa yang sudah saya tulis, yaitu alamatu bina'il fi'li, tanda-tanda fi'il mabni yang terjadi pada fi'il. Maka yang pertama kita bahas adalah fi'il madi, ya. Karena yang pertama di sini adalah semua fi'il madi mabni, tetap bentuknya asli, harokat terakhirnya tidak berubah sedikit pun walaupun kemasukan amil. Baik. Tanda fi'il mabni yang terjadi pada fi'il madi yang pertama adalah berharokat fathah. Lihat di kotak pojok kanan atas, di bagian bawahnya, tidak paling atas, yaitu fathah. Tanda fi'il madi yang pertama adalah fathah. Perhatikan, silakan dicatat di buku kalian bahwa yang jadi patokan adalah huruf terakhir, harokat huruf terakhir pada fi'il. Silakan ditulis harokat huruf terakhir pada fi'il, ya, huruf aslinya. Maka fi'il madi yang pertama adalah tandanya fathah, ya. Kapan itu fathah? Silahkan loncat, bacanya langsung ke ujung, tengahnya terakhir. Contohnya adalah terjadi pada wazan fa'ala. Contoh fi'il madi yang mabni tandanya dengan fathah terjadi pada wazan fa'ala, ya. Perhatikan, fa'ala huruf terakhirnya huruf apa? Huruf lam, ya. Lam adalah huruf terakhir dari fa'ala. Ini bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Ini kan hanya wazan, ya. Dan huruf lam, huruf terakhirnya harokat huruf lam adalah fathah, maka dia tandanya dengan fathah. Tidak bisa diubah dengan fa'alu, tidak bisa diubah dengan fa'ali. Baik. Kita sudah tahu mengapa dia atau apa tanda mabninya, yaitu dengan fathah. Tapi sekarang kenapa alasannya? Alasannya adalah lihat di bagian tengah, ya. Di sini tertulis idza lam yattasil bihi syai', karena
tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, fa'ala. Contoh lain misalkan kalau kita buat kataba, ya. Kataba artinya apa? Menolong. Contoh lain misalkan jamaah, ya. Jamaah artinya apa? Mengumpulkan. Maka kataba jamaah tandanya dengan fathah. Mana fathahnya Ustadz? Lihat huruf terakhir harokat aslinya. Ba harokatnya fathah. Lihat jamaah harokat huruf terakhir pada fiil tersebut. Ain harokatnya fathah. Maka kataba tanda mabninya dengan fathah. Apa alasannya? Idza lam yattasil bihi syai', karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Kalau ditanya jamaah dia mabni atau murab? Mabni karena fi'il madi. Pertanyaan selanjutnya, kalau dia mabni apa tandanya? Tandanya dengan fathah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dengan fathah? Alasannya ada di tengah al-bayan, penjelasan idza lam yattasil bihi syai'. Ya. Itu cara membaca bagian tersebut. Jadi dari awal loncat yang ketiga, baru yang tengah, yang kedua kita baca. Nah, jadi yang pertama adalah wazan fa'ala. Fa'ala mabni tandanya fathah. Yang kedua masih tandanya dengan fathah. Masih dengan fathah tanda mabninya. Ya. Apa itu? Terjadi pada wazan fa'ala. Contoh wazan fa'ala. Perhatikan ada alifnya. Fa'ala. Ya. Fa'ala tanda mabninya dengan apa? Dengan fathah. Ya, perhatikan huruf terakhir la harokatnya fathah, adapun alif tambahan. Ya. Mengapa dengan fathah? Alasannya ada di tengah. Idza tasolat bihi alif musanna. Karena bersambung dengan alif musanna. Ya. Karena bersambung dengan alif musanna. Apa itu alif musanna? Alif yang digunakan untuk dua laki-laki. Ya. Kalau kita belajar tasrif, ingat tasrif lugawi. Ada dhamir huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Alif musanna terjadi pada dhamir huma, ya. Huma untuk laki-laki, huwa, huma, hum, kan seperti itu. Nah, fa'ala terjadi pada dhamir huma untuk yang laki-laki. Nah, gini aja. Ya. Kalau kita kiaskan pada fiil kataba, kalau ikut wazan fa'ala jadinya apa? Kataba mabni, tandanya dengan fathah. Jamaah, kalau kita ikut wazan fa'ala maka jadinya gimana? Jamaah, dan seterusnya. Maka contoh wazan fa'ala dia mabni tandanya dengan fathah. Mengapa? Ini alasannya. Idza tasolat bihi alif musanna. Ya. Ya, jamaah kita tulis ya, dia jelas dah. Jamaah. Ya. Nah, jamaah tandanya dengan fathah. Lihat huruf harokat huruf terakhir pada fiil ain. Harokatnya fathah. Maka jamaah mabni tandanya dengan fathah. Ya. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri sekalian, kita lanjut. Selanjutnya adalah masih yang tandanya dengan fathah. Ini yang ketiga. Ya, tadi tidak bersambung dengan apapun, bersambung dengan alif musanna. Ini ingat alif musanna ini nama sebuah huruf yang terjadi pada dhamir huma. Alifnya itu alif musanna. Yang ketiga adalah masih tandanya fathah
kapan itu terjadi pada fiil atau contoh wazan fa'alat, fiil madi. Fa'alat, fa'alata. Ya, ada dua, fa'alat, fa'alata. Ya, fa'alat domirnya apa ini? Kalau tasrif lugawi ke bawah, domirnya hiya. Fa'alata domirnya huma, ya, tapi yang untuk perempuan. Maka fa'alat dan fa'alata harokatnya atau tanda mabninya dengan fathah. Lihat, fa'ala lamnya fathah, fa'alata lamnya juga fathah. Nah, sekarang alasannya, lihat, alasannya ada di tengah. Sekali lagi alasannya ada di tengah. Alasannya berkata penulis idza tasolat bihi ta'ut ta'nis, karena bersambung. Ittasolat bersambung. Kalau ini lam yatasil, lam tidak, berarti tidak bersambung. Tapi ini karena bersambung bihi ta'ut ta'nis, karena bersambung dengan ta'nis. Ya, ta'nis adalah nama sebuah huruf yang digunakan untuk perempuan. Fa'alat domir hiya untuk satu orang perempuan. Fa'alata domir huma untuk dua orang perempuan. Ya, itu tanda fi'il madi yang berharokat fathah. Ya. Kalau kataba jadinya gimana? Katabat. Jamaah jadinya jamaat. Kalau fa'alata berarti kataba, katabata. Jamaah, jamaata. Apa tanda mabninya? Tanda mabninya dengan fathah. Ya, dengan fathah, fathah. Apa alasannya? Idza tasalat bihi ta'ut ta'nis, karena bersambung dengan tak ta'nis. Ini nih taknya nih, tak. Ya, tak tambahan, ini juga tak ta'nis namanya. Ya. Maka ini sesuatu yang baru yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti, dan sebagai tambahan wawasan kita dalam bahasa Arab. Bahwasanya bahasa Arab luas, banyak yang harus kita dengar. Ada alif musanna, ada ta'ut ta'nis, ya. Ini baru dua. Baik, ini fi'il madi yang tanda mabninya dengan fathah. Ini kita hapus. Ya. Contoh kan. Baik, berarti kita sudah melewati 3 kotak. Sekarang tanda fi'il madi yang berharokat dhammah. Nah, lihat di situ berharokat dhammah. Dhammah. Udah tahu kan dhammah? Dhammah yang berharokat ya. Kapan fi'il madi tanda mabninya dengan dhammah terjadi? Pada contoh wazan fa'alu. Contoh wazan fa'alu. Domirnya apa kira-kira? Domirnya hum untuk laki-laki. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, kan gitu kan? Fa'alu. Fa'alu mabni atau bukan mabni? Apa tanda mabninya? Lihat huruf, lihat harokat huruf terakhir pada fi'il. Fa'alu huruf terakhirnya lam. Ini mah tambahan, jangan sampai keliru. Oh, ini terakhirnya ini waw Ustaz, bukan. Fa'alu huruf terakhirnya berharokat dhammah, maka tanda mabninya dengan dhammah. Nah, sekarang apa alasannya? Atau kenapa alasannya bisa dengan dhammah? Alasannya ada di tengah, silahkan dibaca. Idza tasalat bihi wawul jamaah. Ini Ustaz tulis begini aja karena sama dengan ini. Sama, bersambung. Apabila atau karena bersambung dengan wawu al jamaah. Ya, al jamaah. Ustaz, wawu jamaah itu apa?
wawu yang digunakan untuk laki-laki banyak, ya. Domirnya hum kalau kita belajar tasrif, ya. Maka ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Fa'alu. Nasoro jadinya bagaimana? Nasoru, ya. Nasoru, apa tanda mabninya? Dengan dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena bersambung dengan wawu al-jamaah. Al-jamaah, ya. Wawu yang digunakan untuk banyak laki-laki, ya. Misalkan kotala, kotalu, mereka laki-laki telah membunuh. Kafaro, kafaru, ya, dan seterusnya. Maka contoh wazan atau fiil yang berwazan fa'alu, dia senantiasa mabni, tanda mabninya dengan dhammah dan tidak berubah sedikit pun dan kapanpun meskipun kemasukan amil, senantiasa dhammah, selamanya akan dhammah karena dia termasuk fiil yang mabni. Baik. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Disimak dan diperhatikan, kalau perlu dicatat, ya. Karena Rasulullah bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini kita kasih contoh biar nggak bingung. Nasoru. Oh iya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, ya, dalam kotak tengah yang keempat, tapi dalam kotak yang pertama yang ketiga. Tapi intinya adalah ada yang fathah, ada yang dhammah. Sekarang yang sukun, lihat. Pada kotak yang sukun, tanda fiil madi yang mabni, tandanya ada yang sukun. Sukun semuanya Ustadz insyaallah mengira sudah pada tahu sukun adalah seperti ini. Atau beginilah, kurang lebih di dalam Al-Quran. Sukun, ya, huruf waqaf. Sukun fiil madi, tanda mabninya ada yang dengan sukun. Kapan itu? Lihat pada kotak yang ketiga, fa'alna. Contoh wazan fa'alna. Fa'alna, ya. Fa'alna dia tandanya dengan sukun. Lihat harokat huruf terakhir pada fiil, ya. Lamnya sukun. Ini domirnya apa? Hunna, ya. Hunna. Kalau belajar tasrif lugawi biar gampang, ini hunna. Fa'alna, hunna. Huwa humahum, hiya huma, hunna. Fa'alna mabni. Apa tandanya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Alasannya ada di tengah. Idza tasolat bihi nun niswah, karena bersambung dengan nun niswah. Ini Ustadz seperti ini karena sama dengan ini, sama dengan ini. Nun niswah, ya. Ini Ustadz harakatin nun niswah, ya. Nun niswatin, wawu jamaah, wawul jamaah. Kalau dibaca nyambung. Fa'alna tanda mabninya dengan sukun. Mengapa dengan sukun? Karena bersambung idza tasalat bihi nun niswa. Ya. Contoh kalau dari nasoro jadinya nasorna. Jalasa duduk. Kalau ikut wazan fa'alna jadinya jalasna. Ya. Domir hunna. Misalkan ada ibu-ibu ikut kajian ta'lim, baca Al-Quran, ikut wazan fa'alna, qoro'a, berarti qoro'na. Mereka para wanita telah membaca. Kenapa telah? Karena fi'il madi. Ingat,
yang masih kita bahas adalah tanda mabni yang terjadi pada fiil madi, fiil yang menunjukkan waktu lampau telah. Baik, ini yang tandanya dengan sukun. Masih yang bertanda dengan sukun, silakan dilihat kotak selanjutnya. Sukun apa contoh wazannya setelah fa'alna? Ada 6. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Lihat, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini domirnya jika pada tasrif anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Contoh ini udah full. Contoh misalkan kita hapus ini ya, atau kita hapus di sini dah. Ini nih. Oh, ini hapus aja sudah. Ini hapus. Baik. Masih tanda fiil madi yang sukun. Mabni tandanya sukun, yaitu domir fa'al, fa'alta, fa'alta sampai fa'altunna. Karena ini berurutan fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, dari domir anta sampai domir antunna. Apa tanda mabninya? Tanda mabninya lihat harokat huruf terakhir, yaitu huruf lam. Ya, harokatnya sukun. Harokat huruf lam, harokatnya sukun, maka dia mabni, tandanya dengan sukun selamanya tidak akan berubah. Fa'alati nggak bisa, fa'alatunna tidak bisa, ya harus sukun, wajib sukun dimanapun keadaannya. Fa'alta sampai dengan fa'altunna. Baik, kita sudah tahu tandanya dengan sukun. Sekarang apa alasannya? Alasannya adalah idza tasolat bihi ta'ul fa'il. Ya, ini idza tasolat bihi ta'ul fa'il. Idza tasolat bihi ta'ul fa'il. Baik, ya. Apabila bersambung dengan ta fa'il, ta yang digunakan untuk pelaku, ya, dari domir anta sampai antuna, kamu satu orang, kamu dua orang untuk laki-laki, kamu satu orang, kamu dua orang untuk perempuan, atau kamu atau kalian untuk laki-laki dan untuk perempuan, ya. Ini namanya ta fa'al, ta fa'il, fa'alta, ta fa'il, fa'altunna, ta fa'il, fa'altum, ta'ul fa'il, dan contoh wazan yang lain. Jika bersambung dengan ta'ul fa'il, maka tanda mabninya dengan sukun, dengan sukun, ya. Nah, contoh misalkan jalasa, domir anta, jalasta. Ya. Kalau ditanya jalasta mabni atau mu'rab? Mabni. Apa tandanya? Dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena bersambung dengan ta'ul fa'il. Ya. Kalau mau bagus, ya jawab aja pakai bahasa Arab. Idza tasalat bihi ta'ul fa'il, karena bersambung dengan ta'ul fa'il. Jalasta, jalastuma, jalastum, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jika kita dapati di dalam Al-Qur'an, ya, contoh wazan yang tadi sudah Ustaz jelaskan, maka tinggal kita hafalkan, tinggal kita pahami alasannya, ya.
Darabtum dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kalian berjalan di permukaan bumi, ya, sedang safar, darabtum, domir antum, ya, maka darabtum mabni atau murab? Jawabannya adalah mabni. Darabtum. Salah. Darabtum. Darab. Begini dah, pada nggak paham. Darabtum mabni atau murab? Mabni, tetap asli, tidak akan berubah selamanya. Sekarang mabni tandanya apa? Dengan sukun. Lihat, darabtum huruf harokat, huruf terakhir dengan sukun, karena huruf terakhir adalah ba. Darabtum, jadi tandanya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Alasannya ada di tengah yang tadi Ustadz tulis, apabila bersambung dengan ta'ul fa'il. Nah, ini ta'ul fa'il, tunna, tu, ya, dan seterusnya. Kemudian sisa yang paling terakhir yaitu ini maaf, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, tertinggal satu yaitu domir ana, fa'altu, ya, domir ana, maka termasuk bersambung dengan ta'ul fa'il, tandanya dengan sukun, ya. Aku belajar, darostu, maka darostu mabni, apa tandanya? Dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena bersambung dengan ta'ul fa'il. Itu tadi ketinggalan yang Ustaz sampaikan. Kemudian ikhwan, kita masuk yang paling terakhir, masih yang tanda mabninya dengan sukun adalah yaitu domir atau contoh wazan fa'alna. Domir apa ini? Dalam pelajaran tasrif domir nahnu. Domir nahnu, untuk kami, kita. Perhatikan, fa'alna contoh wazannya harokat, huruf terakhir adalah sukun, lam. Fa'alna. Kenapa dengan sukun? Alasannya lain sendiri. Idza tasalat bihi nal fa'ilin, apabila bersambung dengan na al fa'ilina, untuk orang banyak, kami atau kita, fa'ilin. Nah, ini nama-nama huruf. Nah, ya, fa'alna apa tandanya? Sukun. Tanda mabninya dengan sukun. Mengapa dengan sukun? Karena bersambung idza tasalat bihi nal fa'ilin. Ya, na yang digunakan untuk kami atau kita, ya. Saya dalam Al-Qur'an kulna wa id kulna, ya. Wa id kulna, ya, kulna berarti domirnya nahnu, ikut wazan fa'alna, ya. Tanda mabninya apa? Mabni atau murab? Mabni. Apa tanda mabninya? Dengan sukun. Mengapa dengan sukun? Karena bersambung dengan na al fa'ilin. Ini yang mesti kita ingat, bahwasanya dalam pelajaran kali ini banyak yang kita ketahui yang sebelumnya kita belum pernah dengar. Ada alif musanna, ada ta'ut ta'nis, ya, ada waul jamaah, ada nun niswah, ada ta'ul fa'il, dan ada na al fa'ilin, yang semuanya masing-masingnya ada pada tempat tersendiri sesuai dengan contoh wazannya masing-masing. Ya, tinggal kita praktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an,
ketika kita membaca al-hadis, kita perhatikan lafadz kata kerjanya. Ya. Kulna, nasorna, panjang, berarti domir fa'alna, domir nahnu, sama. Mabni atau murab? Mabni. Apa tandanya? Dengan sukun. Ya. Kenapa alasannya? Ada di tengah, idza tasolat bihi nal fa'ilin, karena bersambung dengan na al fa'ilin, nasorna dan seterusnya. Jadi contoh-contoh tersebut bisa kita cari dan bisa kita kembangkan di dalam bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, baik dalam Al-Hadis, ataupun kosakata yang terdapat di dalam kamus. Itu dia ikhwan yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita telah membahas tanda-tanda mabni yang terjadi pada fiil madi. Ingat, yang kita pelajari baru terjadi pada fiil madi, ya. Belum pada fiil mudho, belum pada fiil amar, belum pada fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Yang kita baru pelajari adalah tanda fiil mabni pada fiil madi. Tanda fiil mabni pada fiil madi, yaitu ada 3. Yang pertama dengan fathah, yang kedua dengan dhammah, yang ketiga dengan sukun, yang perinciannya ada di dalam bagan kotak yang tadi Ustadz jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Video ini dibuat untuk kelas 9 yang belajar dari rumah. Semoga bermanfaat dan antum tetap semangat walaupun kita di dalam masih di tengah wabah pandemi. Ya, tetap semangat belajar, terutama belajar bahasa Arab. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat. Kita cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.